Sebuah rumah makan di BSD Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar serta tiupan angin kencang membuat api dengan cepat membakar seluruh bagian dapur rumah makan tersebut. Dari kesaksian para pegawai menuturkan kebakaran terjadi karena tabung gas yang bocor dan meledak seketika. Menurut pemilik rumah makan, satu pegawainya menderita luka bakar saat berusaha menyelamatkan barang berharga dan segera dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Sementara itu 30 bangunan semi permanen atau bedeng tempat tinggal pekerja proyek di Jalan Swadharma Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Jumat sore ludes terbakar. Sejumlah pekerja proyek dan petugas keamanan di lokasi yang mengetahui api sudah membesar dengan cepat menyelamatkan diri keluar kawasan tersebut. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sektor Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berupaya mencari titik api untuk dilokalisir. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, diduga api muncul dari mesin pompa air. Sedikitnya 30 bangunan semi permanen atau bedeng ini ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Puskesmas Depok 1 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta diberondong tembakan oleh orang tak dikenal. Tembakan mengenai kaca jendela bagian depan hingga berlubang 5 bagian. Aksi teror terjadi di Puskesmas Depok 1 di kawasan Maguwoharjo, Sleman. Kantor Puskesmas diberondong tembakan oleh orang tak dikenal. Tembakan mengenai 4 kaca jendela di bagian depan hingga berlubang. Bahkan ada satu jendela yang terdapat 2 lubang sehingga totalnya ada 5 bekas tembakan. Menurut keterangan security, peristiwa diduga terjadi pada Kamis malam. Saat itu ada orang yang mengendarai motor dan berhenti di depan puskesmas. Di tempat kejadian ditemukan 7 butir seperti gotri yang diduga berasal dari airsoft gun. Tepatnya kurang tahu, tapi semalam itu kejadian semalam waktu tepatnya kurang tahu mas, jalan semalam. Jadi tahu-tahu paginya kok ya, tak bolong gitu ya? Makanya udah terjadi seperti itu. Total ada berapa mas ini? Itu terjadi 7 tembakan, tapi yang 5 yang tembus kaca seperti ini. Kena kaca. Tembus kaca semua. Dan alhamdulillah tidak ada. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari polisi terkait peristiwa ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. KM Artamina Santosa tenggelam di perairan utara Banyuwangi. 5 anak buah berhasil dievakuasi. Kapal motor Artamina Santosa asal Juwana, Jawa Tengah bocor dan tenggelam di perairan antara Bali dan Banyuwangi. 5 ABK kapal berhasil dievakuasi kapal Probolinggo. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Satu persatu 5 ABK yang bertahan menggunakan styrofoam ini dievakuasi dan tiba di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan, Probolinggo. Mereka langsung menjalani pemeriksaan medis dan kemudian dijemput keluarga pulang ke Jawa Tengah. Sementara 7 ABK lainnya belum ditemukan dan diduga berenang ke arah Pulau Lombok. Utara Banyuwangi itu melihat ada 5 orang, jadi posisi dia itu mengapung di laut, di sampingnya ada kapal penangkap ikan juga, kapal KM Artamina Santosa yang berpangkalan dari Bajumulyo, Jawa Tengah. Dan kemudian alhamdulillah saya perintahkan untuk mengevakuasi dan kelima orang tersebut bisa terselamatkan. KM Artamina Santosa merupakan kapal nelayan penangkap ikan ini sebelumnya bertolak dari pelabuhan Pomoko Mimika, lalu hendak kembali menuju pangkalan Juwana, Jawa Tengah. Naas sejak di perairan Putih Lombok mengalami kerusakan hingga akhirnya sampai di perairan utara Banyuwangi dan tenggelam. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah kompak mencuri belasan motor. Sementara itu 2 pelaku curanmor bersenjata api beraksi di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Pasangan suami istri berinisial HS dan AR digerebek anggota Resmo Polres Kota Waringin Barat di tempat persembunyiannya di sebuah kontrakan di sekitar Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Keduanya tak berkutik setelah polisi menemukan sejumlah motor curian yang disimpan di dalam rumah kontrakan. Kedua pelaku diduga melakukan pencurian 13 sepeda motor selama kurun waktu 11 bulan terakhir. Sang suami HS bertindak sebagai eksekutor sementara istrinya sebagai pemantau. Ini merupakan suami istri ya, suami istri yang memang bersama-sama melakukan kerjasama, yang mana tersangka dari rumah itu pada saat ingin melakukan aksinya ini sudah punya niat dulu untuk melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Sementara itu, dua pelaku curanmor kepergok tengah membobol kunci sepeda motor milik warga di Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kedua pelaku sempat lepaskan 2 kali tembakan ke arah sejumlah warga yang ingin menangkapnya. Pelaku berencana mencuri sebuah sepeda motor metik milik warga yang terparkir di luar rumah, namun aksinya gagal karena dipergoki warga. Itu pelaku ada berapa orang, Bu? 2, 1 motor, motornya Vario. Kejadian jam berapa, Bu? Jam 3-an, Tapi setengah 4 lah. Motor dapat dibawa kabur atau gimana? Enggak, ada, motornya ada. Masih ada? Sempat dimasukin kuncinya aja. Tapi kunci kontaknya udah rusak aja, gitu ya? Meski aksi pencurian kali ini gagal dilakukan kawanan pelaku, namun warga berencana akan terus meningkatkan pengamanan dengan melakukan kegiatan jaga malam bergiliran. Belasan pengendara roda 2 panik saat petugas menertibkan para pelanggar di jalur Transjakarta Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain roda 2, pemirsa, seorang pengemudi mobil bahkan nekat melompati pembatas jalan hingga membuat mobilnya tersangkut. Petugas Subdit Penegakan Hukum di Telantas Polda Metro Jaya menindak para pengendara yang menerobos jalur Transjakarta Koridor 8 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat sore. Pengendara yang melanggar langsung diberikan sanksi tilang manual oleh petugas. Para pengendara roda 2 yang panik saat melihat adanya petugas yang menindak langsung bergegas pergi kocar-kacir memutar arah dengan melompati pembatas jalan. Selain itu, seorang pengemudi mobil yang juga panik nekat melompati pembatas jalan dengan menerobos, namun akhirnya tersangkut dan diberi surat tilang oleh petugas. Alasannya kalau manual kita bisa langsung tepat, jadi bisa langsung ya kadang bisa damai gitu. Kalau elektrik kan kita harus datang ke kantor. Ini kayak abang lihat sendiri bang, di belakang abang kan lagi banyak pelanggar di jalur busway. Nah menurut abang efektif nggak ditilang manual? Ya kalau menurut saya sih efektif aja. Biar lagi juga nggak pada melanggar sembarangan. Sebelumnya sanksi tilang manual diberlakukan kembali khusus untuk jenis-jenis pelanggaran lalu lintas tertentu. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas mengamankan seorang muncikari pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Ironisnya lagi, korban yang masih di bawah umur merupakan keponakan pelaku. PA, seorang muncikari pelaku tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, diamankan unit PPA Satreskrim Polresta Banyumas. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari orang tua korban yang curiga anaknya sering dibawa pelaku. Kepada orang tua, korban mengaku dijual oleh tantenya kepada pria hidung belang di sebuah hotel di Baturaden, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku sempat mengelak hingga akhirnya mengaku. Dari keterangan pelaku, dirinya menawarkan dan memperdagangkan anak di bawah umur yang merupakan keponakannya sendiri kepada pria hidung belang. Pelaku mengaku telah melakukan praktek perdagangan orang sejak tahun 2022 dengan tarif 300 hingga 400 ribu rupiah. Satreskrim Polresta Banyumas telah ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur terhadap 2 kakak beradik inisial P usia 16 tahun 7 bulan dan inisial V usia 13 tahun. Untuk TKP berada di salah satu hotel di wilayah Baturaden, di mana untuk tersangka ini adalah merupakan kerabat ataupun tante dari korban tersebut.
Untuk itu kami dari unit PPA sedang melaksanakan penyidikan dan saat ini untuk tersangka sudah dilakukan penahanan. Pelaku kini dibawa ke kantor Satreskrim Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.